Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita masuk ke bab 4 yaitu impuls dan momentum. Nah, untuk bab ini indikator kompetensi yang harus kalian capai yaitu yang pertama menganalisis hubungan gaya dan impuls. Yang kedua merumuskan hubungan impuls dan momentum. Yang ketiga menghitung besarnya momentum suatu benda. Dan yang keempat menerapkan hukum kekalan momentum untuk menyelesaikan masalah dalam tumbukan. Dan yang terakhir kalian harus bisa mengidentifikasi jenis tumbukan, lenting sempurna, lenting sebagian, dan tidak lenting sama sekali, itu ya. Nah, untuk peta konsepnya silakan diperhatikan di sini. Impuls itu merupakan perkalian antara gaya dan selang waktu, sedangkan impuls sendiri itu sama dengan perubahan momentumnya. Nah, momentum digunakan untuk menganalisis sebuah tumbukan ya, di mana ketika terjadi tumbukan maka berlaku hukum kekekalan momentum. Tumbukan itu sendiri ada 3 jenis ya. Yang pertama adalah tidak lenting sama sekali dengan koefisien elastisitasnya E-nya itu sama dengan 0. Yang kedua lenting sebagian yaitu koefisien elastisitasnya antara 0 dan sampai 1. Artinya E-nya itu lebih kecil dari 1 dan lebih besar dari 0 ya. Dan yang ketiga adalah lenting sempurna dengan koefisien elastisitasnya E-nya sama dengan 1. Nah, ketika terjadi tumbukan lenting sempurna, maka di sini berlaku hukum kekekalan energi. Oke, langsung saja yang pertama akan Ibu jelaskan yaitu impuls. Impuls adalah peristiwa bekerjanya gaya dalam waktu yang sangat singkat. Nah, dalam waktu yang sangat singkat itu, maka impuls itu dapat mengubah keadaan gerak suatu benda yang tadinya diam menjadi bergerak, mempercepat benda, atau mengubah arah gerak suatu benda. Nah, perhatikan peristiwa di gambar ini ya. Ini adalah orang yang sedang memukul bola. Awalnya bola itu dilempar menuju ke pemukul. Nah, saat sampai di pemukul, maka di sini terjadi kontak ya. Kontak antara pemukul ini, tongkatnya dengan bolanya. Nah, dalam selang waktu tertentu yang sangat singkat ini, maka di sini terjadi impuls ya, sehingga mengubah gerak bola yang tadinya bolanya bergerak ke kiri, kemudian dia akan setelah terjadinya impuls atau saat dipukul, maka bola itu akan bergerak sebaliknya. Oke, secara matematis, impuls dapat dituliskan I sama dengan F kali delta T. I-nya adalah impuls, F-nya adalah gaya, delta T-nya adalah selang waktu. Contoh soalnya, sebuah bola ditendang dengan gaya 150 Newton. Jika waktu kontak antara kaki dan bola adalah 0,1 second, maka impuls yang bekerja pada bola adalah I sama dengan F kali delta T. F-nya adalah 150, delta T-nya 0,1, maka impulsnya I-nya sama dengan 15 Newton second. Oke, berikutnya adalah momentum. Momentum merupakan istilah dalam fisika yang berkaitan dengan kuantitas gerak dan massa yang dimiliki suatu objek. Nah, secara matematis, momentum dapat diartikan sebagai hasil perkalian antara massa benda dan kecepatan benda. Nah, maka momentum itu merupakan besaran vektor karena dia mempunyai nilai dan arah. Nah, momentum itu simbolnya P, massanya adalah M. Nah, V-nya adalah kecepatan. Hubungan impuls dan momentum. Impuls dapat dikatakan sebagai perubahan momentum, ya. Di sini maka kita bisa tuliskan impuls adalah I sama dengan delta P. Delta P adalah perubahan momentum. Maka P2 min P1. Ini adalah hubungan antara impuls dan momentum. Oke, langsung saja ke contoh soalnya hubungan impuls dan momentum. Sebuah bola karet yang masanya 90 gram, ingat dijadikan kilogram ya, dilempar horizontal sehingga membentur dinding seperti pada gambar. Dia dilempar ke dinding dengan kecepatan 20 meter per second. Setelah sampai ke dinding, dia akan terpantal kembali ya. Maka di sini adalah V adsen, kecepatan setelah tumbukan, sama dengan 20 meter per second. Oke, yang ditanyakan adalah besar impulsnya. I sama dengan P2 min P1 ya. Nah, V2-nya di sini dimasukkan adalah min 20. Nah, karena arahnya ke kiri, maka V2-nya itu sama dengan min 20.
Oke, maka kita dapat I-nya sama dengan min 3,5 Newton second. Oke, contoh soal yang kedua masih di hubungan impuls dan momentum. Sebuah bola yang masanya 0,6 kg mula-mula dalam keadaan diam. Bola tersebut ditendang dengan gaya F hingga bola meleset dengan kelajuan 36 km per jam. Ini ya, dijadikan meter per second, yaitu menjadi 10 meter per second. Jika waktu kontak kaki dan bola adalah 0,01 detik, delta T-nya selang waktunya adalah 0,01 detik, maka gaya yang dikerjakan adalah, I itu sendiri itu adalah F kali delta T. Delta P-nya I sama dengan delta P, P2 min P1. P-nya adalah MV2 min MV1. Maka kita dapat F-nya sama dengan 600 Newton. Oke, kita masuk ke hukum kekalahan momentum, yaitu dapat ditinjau dari peristiwa tumbukan dan atau tabrakan. Ketika dua benda mengalami tumbukan, jika tidak ada gaya luar yang bekerja, maka jumlah momentum sebelum dan setelah terjadi tumbukan adalah sama ya. Secara matematis dapat dituliskan sigma P awal, yaitu jumlah momentum awal sama dengan momentum akhir. Oke, P1 plus P2 sama dengan P1 adsen plus P2 adsen. Adsen itu adalah setelah tumbukan. Oke. Koefisien restitusi ya. Koefisien restitusi adalah negatif perbandingan antara beda kecepatan benda setelah dan sebelum benda bertumbukan. Koefisien restitusi dapat dituliskan secara matematis E sama dengan min V2 adsen min V1 adsen dibagi V2 min V1. Itu adalah koefisien restitusinya. Nah, nilai dari koefisien restitusi digunakan untuk menentukan jenis tumbukan yang terjadi. Apakah dia lenting sempurna, lenting sebagian, atau tidak lenting sama sekali. Nah, jenis-jenis tumbukan itu ada 3. Nah, yang pertama yang kita bahas adalah tumbukan tidak lenting sama sekali. Nah, tumbukan tidak lenting sama sekali itu seperti pada ilustrasi yang di sini. Ada 2 bola, yang besar dan yang kecil ini. Dia dari arah yang berlawanan, kemudian bertumbukan. Setelah tumbukan, dia bergerak bersama-sama ke kanan dengan kecepatan yang sama. Itu maka dia tidak terjadi lenting sama sekali. Tumbukan tidak lenting sama sekali. Cirinya setelah tumbukan kedua benda menjadi satu dengan kecepatan sama ya. Sehingga berlaku ini ya untuk hukum kekalahan momentumnya, V adsennya itu sama, maka bisa dikeluarkan gitu ya, bedanya untuk kekalahan momentumnya. Dan yang kedua adalah koefisien restitusi, E-nya sama dengan 0 ya, E-nya sama dengan 0. Dan yang ketiga berlaku hukum kekalahan momentum. Dan yang terakhir, energi sistem sebelum dan sudah tidak sama ya. Itu adalah tumbukan tidak lenting sama sekali. Contoh soalnya, sebutir peluru bermasa 30 gram bergerak dengan kecepatan sebesar 30 meter per second, menumbuk balok kayu bermasa 1 kg yang sedang diam. Nah, tentukan kelajuan balok jika peluru tertanam di dalam balok. Jadi awalnya ada sebuah balok, kemudian peluru itu ditembakkan ke balok. Nah, ketika pelurunya bersarang di balok, maka dia akan bergerak secara bersama-sama ya. Nah, ini ya, anggap peluru sebagai benda 1 dan balok sebagai benda 2. Momentum awal sama dengan momentum akhir. Nah, momentum awal balok 0 karena diam ini ya. Nah, maka kita dapat V adsennya sama dengan 0,87 meter per second. Nah, kita masuk ke jenis tumbukan yang kedua, yaitu tumbukan lenting sebagian. Ada 2 bola di sini ya, bergerak dari arah yang berlawanan, kemudian terjadi tumbukan, dan benda yang merah ini dia langsung terpental dengan kecepatan tertentu. Nah,
maka di sini terjadi lenting sebagian. Cirinya yaitu nilai koefisien restitusi antara 0 dan 1. Artinya E-nya lebih kecil dari 1 dan lebih besar dari 0. Nah, yang kedua berlaku hukum kekalahan momentum. Yang ketiga, energi sistem sebelum dan setelah tumbukan adalah sama. Oke, untuk contoh soalnya, sebuah bola bermassa 1 kg dan bergerak dengan kecepatan 12 meter per second. Bertumbukan dengan bola lain yang bermassa 2 kg dan bergerak dalam arah yang berlawanan sehingga kecepatannya adalah 27 meter per second. Tentukan kecepatan kedua bola setelah tumbukan. Jika terjadi tumbukan lenting sebagian dengan koefisien restitusi yang sudah ditentukan di sini yaitu 2/3. Nah, ini ya, kedua benda saling mendekati artinya bergerak saling berlawanan. Nah, yang pertama kita terapkan hukum kekalahan momentumnya. Momentum awal sama dengan momentum akhir ya. Maka kita dapat persamaan yang pertama yaitu 36 sama dengan V1 adsen plus 2V2 adsen. Nah, terus kita terapkan yaitu koefisien restitusinya E sama dengan min V2 adsen min V1 adsen per V2 min V1. Maka kita dapat persamaan yang kedua yaitu 24 sama dengan V2 adsen min V1 adsen atau 24 sama dengan, boleh dibalik ya, min V1 adsen plus V2 adsen. Yang penting plus minusnya sesuai. Nah, oke, kita masukkan eliminasi 1 dan 2 ini ya, Ibu balik di sini biar sama dengan persamaan yang pertama yaitu kalau yang pertama V1 adsen plus 2V2 adsen. Nah, ini Ibu balik yaitu jadi 24 sama dengan, ditukar posisi aja ya, min V1 adsen plus V2 adsen ini ya. Oke. Terus yang pertama ini 36 sama dengan V1 adsen plus 2V2 adsen. Nah, kita eliminasikan. Maka dapat 60 sama dengan 3V2 adsen. Nah, 60 dibagi 3 maka menjadi 20 meter per second. Disubstitusikan maka kita dapat V1-nya. Maka V1-nya sama dengan min 6 meter per second. Minnya ini artinya arahnya itu ke kiri. Oke, yang terakhir itu tumbukan lenting sempurna ya. Dimana ada dua bola ini dari arah yang berlawanan saling tumbukan ya. Nah, kedua benda ini terpental, dua-duanya terpental kembali. Nah, cirinya itu adalah nilai koefisien restitusi E-nya sama dengan 1. Yang kedua, berlaku hukum kekalahan momentum. Dan yang ketiga, energi sistem sebelum dan setelah tumbukan itu sama. Oke, kita masuk ke contoh soal. Bola A dan bola B memiliki massa sama, bergerak saling mendekati, kemudian terjadi tumbukan lenting sempurna. Sebelum terjadi tumbukan, bola A bergerak dengan kecepatan 12 meter per second dan bola B bergerak dengan kecepatan sebesar 20 meter per second. Nah, pusat dan arah kecepatan bola A dan B setelah tumbukan adalah, itu yang ditanyakan ya. Nah, dikatakan benda saling mendekati artinya bergerak saling berlawanan. Nah, ketika berlawanan maka kecepatannya salah satunya dia bernilai negatif. V1-nya 12 meter per second, maka V2-nya adalah min 20 meter per second. Oke. Kita masuk hukum kekalahan momentumnya, maka kita dapat persamaan yang pertama yaitu min 8 sama dengan V1 adsen plus V2 adsen. Terus kita masukkan koefisien restitusinya E sama dengan min V2 adsen min V1 adsen per V2 min V1. Maka kita dapat persamaan yang kedua yaitu 32 sama dengan V2 adsen min V1 adsen. Kita eliminasikan. Min 8 sama dengan V1 adsen plus V2 adsen. Nah, terus yang kedua
32, ini Ibu tukar posisinya biar gampang untuk eliminasinya. Min V1 adsen plus V2 adsen. Oke, maka kita dapat V2 adsen ya sama dengan 12 meter per second. Nah, untuk disubstitusikan, maka kita dapat V1 adsen ya sama dengan min 20 meter per second. Artinya untuk V1-nya dia bergerak ke kiri. Nah, terus dan 12 meter per second-nya berarti punya benda yang kedua, dia bergerak ke kanan. Oke, itu aja. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.